Halo netizen yang terhormat, selamat datang kembali di channel Jari Netizen. Setelah Power Rangers, kali ini Mimin mau nostalgia lagi dengan film kesukaan Mimin waktu kecil, yaitu Dragon Ball. Dan film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Dragon Ball Evolution yang rilis tahun 2009. Sebelum ke filmnya, ayo subscribe dulu dong. Bantu Mimin biar tahun ini tembus 100.000 subscriber. Oke? Selamat menonton. Film pun dimulai dengan sebuah narasi. Pada zaman dahulu kala, planet bumi menghadapi tantangan terbesar. Panglima perang bernama Piccolo datang dari bintang lain membawa kegelapan dan kekacauan ke bumi yang tentram. Dibantu oleh muridnya yang bernama Ozaru. Membawa umat manusia ke jurang kehancuran, kota dan negara dihancurkan. Banyak jiwa yang melayang, tapi akhirnya sekelompok kesatria pemberani menciptakan Mafuba, yaitu mantra kuat yang mengurung Piccolo jauh di dalam bumi. Dengan tertangkapnya Piccolo, Ozaru menghilang dan perlahan-lahan keseimbangan bumi kembali. Terus bertahan selama ribuan tahun sampai sekarang. Dan film Dragon Ball Evolution pun dimulai. Scene berpindah ke seorang pria yang bernama Goku. Terlihat Goku sedang latihan menyeimbangkan badan di dua buah tali. Goku diajari oleh kakeknya yang bernama Gohan. Tak hanya menyeimbangkan badan saja, Gohan pun menantang Goku untuk bertarung dengannya tanpa harus jatuh ke tanah. Karena yang pertama menyentuh tanah, dialah yang akan kalah. Bertarung di atas tanah aja susah, apalagi ini di atas dua buah tali. Dan tentu saja, Goku pun kalah melawan kakeknya. Gohan menasihati Goku, di mana Goku saat bertarung terlalu mengandalkan indera luarnya. Sedangkan kekuatan sejati berasal dari dalam, yaitu Ki-nya. Dengan Ki bisa menjadi sebuah pertahanan sekaligus senjata terbaiknya. Gohan menyuruh Goku untuk menggunakan Ki-nya, tapi Goku saat ini belum bisa menggunakan Ki. Karena hari itu adalah hari ulang tahun Goku, Gohan kemudian memberikan hadiah kepada Goku, yaitu sebuah Dragon Ball dengan 4 bintang di dalamnya. Goku tidak tahu apa itu, kemudian Gohan menjelaskan kalau di seluruh dunia masih ada 6 bintang lainnya. Jadi total semua ada 7 Dragon Ball. Jika ke-7 Dragon Ball dapat disatukan, maka akan muncul Shenlong yang akan mengabulkan satu permintaan. Gohan menitip agar Goku selalu menjaga Dragon Ball itu, karena Dragon Ball itu merupakan satu-satunya barang berharga yang dimiliki Gohan. Goku saat ini adalah seorang murid di sebuah sekolah juga. Di saat anak-anak yang lain menggunakan mobil ke sekolah, Goku hanyalah menggunakan sepeda. Belum lama Goku memarkirkan sepedanya, tiba-tiba ada sebuah mobil yang kemudian melindas sepeda Goku hingga hancur. Dan anak yang menindas sepeda Goku bernama Fuller. Saat Goku meminta mengganti sepedanya, justru Fuller malah mengejek Goku dengan menyuruh Goku menghajarnya. Tapi Goku mengingat pesan Gohan untuk tidak menggunakan kekuatannya, apalagi untuk berkelahi. Goku hanya bisa menahan amarahnya saja. Di sini ada pacarnya Fuller yang bernama Chi-Chi. Scene kemudian berpindah ke Piccolo yang saat ini telah bebas. Tidak dijelaskan bagaimana caranya Piccolo bisa bebas ya. Hanya dengan segenggam cahaya, Piccolo membuat sebuah desa hancur berantakan. Di sini ada anak buah Piccolo juga yang bernama Mai. Mai sedang mencari Dragon Ball yang ada di desa itu. Ternyata Mai tahu kalau ada sesuatu di bawah lantai. Saat Mai akan menembak, muncul seorang perempuan dan mengatakan kalau dia tahu apa yang mereka cari. Perempuan itu kemudian memberikan Dragon Ball, lalu Mai membunuhnya. Kembali ke Goku yang sementara belajar di kelas, sang guru menjelaskan kalau beberapa hari ke depan akan terjadi sebuah fenomena gerhana matahari total. Bukannya memperhatikan penjelasan sang guru, justru Goku terus memperhatikan Chi-Chi bahkan sampai melamun dan... Saat kelas selesai dan akan berganti ke kelas selanjutnya, terlihat Chi-Chi yang kesal karena kunci lokernya tak berfungsi. Dari kejauhan, Goku dengan Ki-nya pun membuat semua pintu loker di situ terbuka. Chi-Chi yang melihat Goku melakukan itu kemudian bertanya, apakah Goku menggunakan Ki-nya? Goku kaget karena Chi-Chi tahu tentang Ki juga. Chi-Chi pun mengajak Goku untuk hadir di acara pesta malam ini di rumahnya. Tentu saja, Goku menjawab dia akan datang. Malam pun tiba, Goku mulai siap-siap sambil berlatih cara untuk ngomong dengan Chi-Chi nanti.
Karena hari itu adalah hari ulang tahun Goku, Gohan kakeknya sementara mempersiapkan makanan enak untuk Goku. Saat pergi, tak lupa dia membawa Dragon Ball bersamanya. Sambil membawa kue ulang tahun untuk Goku, Gohan memanggil Goku, tapi tak ada jawaban. Goku? Ternyata Goku sudah di acara pesta di rumah Cici. Saat sampai, Goku dihadang oleh teman-temannya Fuller. Mereka melarang bahkan menyuruh Goku untuk pulang saja. Kali ini Goku tidak mau dibully lagi sama seperti biasanya. Goku mengatakan kalau dia sudah berjanji untuk tidak berkelahi. Mereka pun mulai menghajar Goku. Tapi tentu saja Goku tidak menyerang balik melainkan hanya menghindar dan membuat mereka saling memukul satu sama lain. Cici dan Fuller pun datang ke situ. Dengan low profile, Goku mengatakan ke Fuller kalau teman-temannya tadi mau menunjukkan kemampuan mereka padanya. Fuller yang marah kemudian mengambil sebuah besi dan mencoba menghajar Goku. Tapi kembali lagi Goku hanya menghindar, sedangkan Fuller dengan besinya justru menghajar mobilnya sendiri hingga sampai Fuller harus mendapat pukulan dari temannya sendiri. Cici yang melihat hal itu justru tersenyum ke Goku. Saat di pesta, Cici mengatakan kalau Goku berbeda dan dia suka berbeda. Di sisi lain menunjukkan Gohan yang sementara bersemedi. Gohan merasakan ada yang datang ke rumahnya. Ternyata itu adalah Mai dan Piccolo. Kedatangan Piccolo ke situ untuk mencari Dragon Ball, tapi sayangnya Dragon Ball-nya dibawa oleh Goku. Hanya dengan genggaman tangan membuat Gohan tak berdaya. Bahkan rumah Gohan pun hancur hanya dengan menggerakkan genggaman tangan saja. Goku merasakan kalau ada sesuatu yang terjadi dengan Gohan kakeknya. Dengan terburu-buru, Goku meminta maaf ke Cici karena harus pulang duluan. Saat sampai, Goku kaget karena rumah mereka hancur berantakan. Dan terlebih lagi, Goku menemukan Gohan yang sekarat. Beberapa saat sebelum mati, Gohan mengatakan kalau Piccolo telah kembali dan dia mengejar Dragon Ball. Selain itu, saat gerhana, maka Ozaru anak buah Piccolo akan bangkit dan menghancurkan semuanya. Gohan menyuruh Goku untuk mencari Muten Roshi dan mengatakan mereka harus mengumpulkan ke-7 Dragon Ball sebelum gerhana matahari. Gohan juga berpesan agar Goku yakin pada dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, Gohan pun mati. Goku kembali ke dalam rumah dan menemukan baju milik kakeknya Gohan. Tiba-tiba ada seseorang yang datang ke situ. Goku langsung ditodong dengan senjata oleh seorang perempuan. Perempuan ini bernama Bulma. Awalnya Goku mengira Bulma adalah Piccolo. Sedangkan Bulma mengira kalau Goku adalah orang yang mencuri Dragon Ball milik perusahaan ayahnya. Tapi Goku mengatakan kalau dia tidak mencuri Dragon Ball milik Bulma. Dragon Ball milik Goku memiliki 4 bintang di dalamnya. Saat ditunjukkan ke Bulma, Bulma kaget karena sepengetahuan dia Dragon Ball harusnya memiliki 5 bintang di dalamnya. Goku menjelaskan kalau total semua Dragon Ball ada 7 buah dengan masing-masing bintang yang berbeda. Mereka pun saling kenalan dan mereka akhirnya bekerja sama untuk mencari Dragon Ball yang lainnya. Apalagi Bulma memiliki alat radar Dragon Ball yang bisa mengetahui di mana Dragon Ball berada. Perjalanan mereka pun dimulai. Kali ini mereka akan mencari Muten Roshi terlebih dahulu. Bulma sempat bingung di mana mereka bisa menemukan Muten Roshi. Karena dari semua direktori informasi dia tidak menemukan Muten Roshi. Tiba-tiba, Goku merasakan sesuatu hal yang sama yang dia rasakan saat terjadi sesuatu dengan kakeknya. Radar Bulma juga tiba-tiba berbunyi yang menandakan ada Dragon Ball di daerah situ. Sampailah mereka di sebuah rumah. Saat berada di dalam rumah, Goku tak sengaja menyentuh barang yang membuat si pemilik rumah terbangun. Ternyata sang pemilik rumah ini jago juga. Saat Goku menggunakan jurusnya, pria ini tahu nama jurus itu yaitu jurus Bangau Bayangan, yaitu jurus milik Gohan. Mendengar hal itu, Goku pun tahu kalau pria ini adalah Muten Roshi. I am Muten Roshi! Goku menjelaskan ke Muten Roshi kalau Gohan kakeknya telah meninggal. Sebelum meninggal, kakeknya berpesan untuk mengatakan ke Muten Roshi kalau Piccolo telah kembali. Dan mereka harus mengumpulkan ke-7 Dragon Ball sebelum gerhana matahari. Sesuai dengan petunjuk radar Bulma, Muten Roshi kemudian mencari di mana Dragon Ball miliknya. Saat mencari, justru Goku lah yang berhasil menemukan. Saat Goku memegang Dragon Ball-nya, Goku bisa merasakan apa yang akan terjadi di masa depan.
Singkat cerita, Muten Roshi pun bergabung dengan mereka untuk mencari Dragon Ball lainnya. Kembali ke Piccolo dan Mai, di sini mereka berhasil menemukan Dragon Ball lagi. Petualangan mencari Dragon Ball oleh Goku, Bulma, dan Muten Roshi pun dimulai. Goku bukannya naik ke atas motor, tapi justru Goku disuruh memikul tas berisi barang yang sangat banyak dan sambil berlari, sedangkan Bulma dan Muten Roshi naik motor. Ini sebagai latihan buat Goku oleh Muten Roshi. Mereka akhirnya sampai di kuil batu. Di situ ternyata adalah tempat latihan. Goku juga tak sengaja melihat Chi-Chi. Goku bertanya apa yang dilakukan Chi-Chi. Chi-Chi menjawab kalau di sini mereka semua sedang berlatih untuk sebuah turnamen besar di kota Toisan. Chi-Chi ternyata tahu apa yang terjadi dengan kakeknya Goku. Karena mereka buru-buru, Goku pun pamitan untuk pergi. Ternyata Bulma juga menemukan kalau di dekat situ ada Dragon Ball. Mereka pun segera bergegas. Saat di jalan, tak sengaja mereka terjatuh ke sebuah lubang. Tiba-tiba dari atas muncul seorang pria bernama Yamcha. Lubang itu sengaja dibuat oleh Yamcha. Jadi saat ada yang terjebak di dalamnya, dia akan membantu asal mereka membayar ke dia. Malam pun tiba saat Muten Roshi sedang bercerita tentang Piccolo dan Ozaru anak buahnya. Ternyata dari atas Yamcha mendengar juga. Karena lubangnya terlalu dalam, sulit bagi Goku untuk keluar walaupun dengan kemampuannya. Tiba-tiba radar Dragon Ball Bulma kembali berbunyi dan kali itu mengarah di dalam lubang. Lebih tepatnya, Dragon Ball berada di dasar tanah. Ternyata Muten Roshi dapat keluar dari dalam lubang itu dengan sangat mudah. Dia melihat ada bor penggalian milik Yamcha. Dengan alat itu, Yamcha pun mulai mengebor. Dan benar saja, mereka menemukan sebuah lubang dan memasukinya. Terlihat lava yang sangat panas. Karena suhunya sangat tinggi, radar milik Bulma tidak berfungsi. Beruntungnya di sini, Yamcha berhasil melihat Dragon Ball yang berada di sisi lava dan tidak ada cara untuk menyeberangi kawah itu. Tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk aneh, di mana saat makhluk ini mati terbelah dua, maka potongan tubuhnya akan menjadi makhluk yang berbeda lagi. Jadi semakin dibunuh akan semakin banyak. Monster yang mereka hajar dan terjatuh di lava tidak bisa hidup kembali. Goku akhirnya menemukan ide agar bisa ke seberang untuk mengambil Dragon Ball-nya, yaitu dengan menjadikan monster-monster itu sebagai pijakannya. Saat Goku berhasil sampai ke seberang dan mendapatkan Dragon Ball, kembali Goku kemudian bisa melihat masa depan. Goku bisa melihat Ozaru si penghancur. Tiba-tiba Mai ada di situ untuk merebut Dragon Ball-nya. Tapi sayangnya tidak berhasil. Saat Goku menceritakan ke Muten Roshi apa yang dia lihat saat memegang Dragon Ball-nya, di mana bumi akan hancur oleh Piccolo dan Ozaru sang penghancur. Muten Roshi justru mengatakan kalau masa depan selalu berubah, jadi biarkan Dragon Ball memberikanmu pelajaran. Waktu mereka untuk menemukan Dragon Ball lainnya tidak akan sempat karena tinggal 2 hari lagi akan terjadi gerhana matahari. Tapi ada satu cara lain untuk bisa menghentikan Piccolo, yaitu ada di Toisan. Singkat cerita, mereka pun sampai di Toisan. Muten Roshi kemudian bertemu dengan Shifu Norris untuk meminta tolong membuatkan Mafuba untuk mengurung Piccolo kembali. Norris sempat khawatir karena nanti akan menghabiskan tenaga Muten Roshi jika menggunakannya. Tapi Muten Roshi tak ada pilihan lain lagi. Di sisi lain menunjukkan pertandingan antara Chi-Chi dan Mai. Saat bertanding, Mai menggunakan benda tajam untuk melukai Chi-Chi. Setelah berhasil melukai Chi-Chi, Mai langsung menyerah. Ternyata tujuan Mai di sini hanya untuk mendapatkan darah milik Chi-Chi. Goku pun datang ke situ. Chi-Chi mengira Goku ikut pertandingan juga, tapi Goku mengatakan kalau dia ke situ untuk alasan lain. Di sisi lain, Bulma dan Yamcha sedang jalan bersama, dan benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Karena terbawa suasana pun, mereka hampir berpindah ke Goku yang saat ini sedang diajari oleh Muten Roshi bagaimana cara menggunakan Kamehameha. Tapi sebelumnya dia harus bisa menguasai ki-nya dengan stabil. Muten Roshi menyuruh Goku untuk bisa menyalakan semua lampu di halaman itu dengan ki-nya. Percobaan pertama sudah pasti gagal. Setelah mencoba beberapa kali, masih tetap gagal. Goku mau bermain curang dengan menyalakan lampu langsung menggunakan lilin.
Tapi tiba-tiba muncul Chi-Chi dan mengatakan Goku curang. Dengan kehadiran Chi-Chi justru membuat Goku menjadi fokus, bahkan hanya dengan sekali jurus saja bisa menyalakan 3 buah lampu sekaligus. Karena berhasil, Goku pun mendapat hadiah ciuman dari Chi-Chi. Muten Roshi dan beberapa Shifu lainnya berhasil membuat Mafuba untuk mengurung Piccolo. Saat sedang tertidur, tiba-tiba Bulma terbangun karena mendengar ada sesuatu. Ternyata itu adalah Chi-Chi yang baru saja keluar dari kamar Goku. Karena tidak berprasangka buruk dengan Chi-Chi, Chi-Chi kemudian langsung pergi dari situ. Yamcha juga ikut terbangun. Saat Chi-Chi pergi, tiba-tiba Goku datang. Yamcha dan Bulma kaget, mereka kira Goku ada di dalam kamar. Tiba-tiba radar Bulma berbunyi. Ternyata Chi-Chi telah mencuri Dragon Ball dari kamar Goku. Mereka pun mengejar Chi-Chi. Tiba-tiba muncul Chi-Chi lagi. Jadi sekarang ada 2 Chi-Chi. Terjadi pertarungan di antara mereka. Goku yang datang ke situ kemudian dimintai tolong oleh salah satu Chi-Chi. Ternyata Chi-Chi yang dipukul oleh Goku hingga pingsan adalah Chi-Chi yang asli. Chi-Chi yang palsu kemudian menembak Goku hingga sekarat. Chi-Chi yang palsu itu adalah Mia yang berubah menjadi Chi-Chi. Kok bisa ya? Ini dikarenakan darah yang Mia berhasil ambil dari tubuh Chi-Chi saat pertandingan tadi. Mia berhasil kabur dengan membawa Dragon Ball yang mereka kumpulkan. Goku yang pingsan berhasil disadarkan kembali oleh Muten Roshi. Muten Roshi tahu di mana Piccolo akan membangkitkan Shenlong Sang Naga, yaitu di kuil naga. Shifu Noris juga memberikan bejana yang sudah diberi mantra Mafuba. Kemudian mereka bergegas pergi untuk menyusul Piccolo sebelum gerhana matahari muncul. Sebelum Piccolo berhasil memanggil Shenlong, Muten Roshi berhasil menggagalkannya. Saat gerhana matahari mulai muncul, Goku mulai merasakan sakit yang luar biasa. Piccolo mengatakan kalau di dalam tubuhnya ada Ozaru. Ternyata Goku adalah bayi yang ditemukan oleh Gohan. Dan Goku bukan berasal dari bumi. Tubuh Goku pun berubah menjadi Ozaru. Ozaru yang pada dasarnya adalah anak buah Piccolo, akhirnya menuruti apa yang dikatakan Piccolo. Piccolo menyuruh Ozaru untuk mengambil Dragon Ball di Bulma dan Yamcha. Melihat ada kesempatan, Muten Roshi kemudian membacakan mantra Mafuba untuk menghisap Piccolo ke dalam bejana. Tapi sayangnya, Piccolo berhasil menghancurkan bejananya terlebih dahulu, dan Muten Roshi juga terkena serangan Piccolo. Ozaru yang tidak bisa terkontrol kemudian mendekati dan mencekik Muten Roshi. Muten Roshi mengatakan hanya dengan keyakinan maka Goku akan menang, dan jangan biarkan Ozaru merusak Goku. Setelah mengatakan itu, Muten Roshi pun mati. Tapi Ozaru kini mulai kembali menjadi Goku. Terjadilah adu serangan antara Goku dan Piccolo. Di sisi lain, Mai yang berhasil membuat Bulma terpojok akhirnya harus mati ditembak Yamcha. Kita kembali ke Goku. Goku akhirnya mengerti apa yang dikatakan kakeknya untuk percaya pada dirinya sendiri. Goku berhasil menyatukan kekuatannya dan kekuatan Ozaru. Dan Goku pun bisa melakukan Kamehameha. Dengan Kamehameha, Goku berhasil mengalahkan Piccolo dan gerhana matahari pun berakhir. Karena saat ini mereka memiliki ke-7 Dragon Ball, akhirnya Goku memanggil Shenlong. Dan permintaan Goku yaitu untuk menghidupkan Muten Roshi kembali. Saat Muten Roshi hidup kembali, dia menceritakan kalau dia bertemu dengan Gohan, kakeknya Goku. Gohan mengatakan untuk mengajari Goku, karena masih banyak hal yang Goku belum tahu. Setelah melakukan permintaan, ke-7 Dragon Ball pun terpencar kembali. Dan petualangan mereka akan dimulai kembali untuk mencari ke-7 Dragon Ball. Di akhir film menunjukkan Goku yang menemui Chi-Chi yang sedang berlatih. Tak hanya itu, mereka juga latihan bersama. Dan film Dragon Ball Evolution pun selesai. Ending yang membahagiakan. Kita nantikan pertolongan Goku dan yang lainnya untuk menemukan kembali Dragon Ball-nya ya.
Bagaimana menurut kalian netizen film kali ini? Silahkan komen di bawah ya. Pasti Mimin usahain bales deh, tenang aja. Oke, sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film selanjutnya dan jadilah dirimu sendiri.